Beberapa pihak pun telah hadir, diantaranya terlihat PLT Wali Kota Surabaya dan Ketua DPRD Surabaya, serta Assalamualaikum Sekda Prof warahmatullahi Jatim beserta wabarakatuh. jajaran Forkopimda Om Kota Surabaya. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekda Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Dr. Doni, Satgas Operatif Provinsi Jawa, Satgas Operatif Satgas Covid Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Bapak PLT Wali Kota Surabaya, yang saya hormati Bapak Danrem 814 Karajaya, yang saya hormati para Forkopimda Kota Surabaya, para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nyuwun sewu, saya didaulat sama panitia untuk memberikan motivasi. Pertama, mari kita sampaikan salam bahwa Surabaya ini wani jogo diri, wani jogo keluarga, dan wani jogo negara. Kita harus ingat Surabaya ini adalah kota pahlawan, kota perjuangan. Semangat kepahlawanan, semangat perjuangan harus kita tetap pupuk dan kita tanamkan dalam perang kita melawan yang namanya COVID-19. Alhamdulillah, puji Tuhan, saat ini program vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu ikhtiar. Saya sendiri, awak dewe sendiri yakin dan percaya bahwa vaksin COVID-19 ini aman dan halal. Saya bersama kawan-kawan semua, kita tidak ada keraguan terkait dengan vaksin COVID-19 ini. Hari ini kita akan memberikan contoh kepada seluruh warga Kota Surabaya sebagai bagian yang pertama proses vaksinasi di Kota Surabaya. Ini salah satu ikhtiar, namun yang jelas saya mengingatkan kepada semua dulur-dulurku KB, area-area Surabaya, ayo tetap kita harus wani pakai masker, wani jaga jarak, wani untuk cuci tangan, wani untuk menghindari kerumunan jika tidak perlu, dan wani untuk membatasi interaksi apabila itu tidak menjadi hal yang penting. Ini 5 hal yang kita perluas dari 3M terkait dengan upaya kita untuk memberantas atau untuk mengendalikan terkait dengan penyebaran COVID. Kita ingat bahwa ini perjuangan yang memakan waktu yang lama. Sekali lagi, semangat kepahlawanan dari Kota Surabaya ini yang kita wariskan saat ini harus bisa kita tunjukkan. Sekali lagi, apa yang akan kami ikuti terkait dengan vaksinasi di Kota Surabaya ini sebagai bentuk satu contoh yang dapat memberikan kepercayaan kepada seluruh warga masyarakat. Ayo kita dukung, kita sukseskan program vaksinasi COVID-19 ini untuk mengendalikan COVID-19 di Kota Surabaya, di Provinsi Jawa Timur, dan di Indonesia tercinta. Salam untuk Surabaya yang sehat, salam untuk Jawa Timur yang produktif, salam untuk Indonesia yang maju dan unggul. Saya pikir itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mari kita sukseskan program vaksinasi COVID-19 yang telah dilaksanakan secara nasional sejak hari Rabu di tingkat pusat, hari Kamis di tingkat provinsi, dan saat ini hari Jumat di tingkat Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Bapak Ibu para tamu undangan, selanjutnya akan kita dengarkan pemberian motivasi oleh Danrem 084 Baskara Jaya
Yang kami hormati Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, sepatutnya lah kita membacakan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, karena pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, bisa melaksanakan aktivitas, dan yang sangat penting kita bisa melaksanakan dan menyaksikan pelaksanaan program dari pemerintah untuk membasmi dan mencegah pandemi virus COVID-19 dengan vaksinisasi. Saya kira hal ini sangat-sangat penting bagi kita semua, bagi masyarakat, baik kalangan bawah maupun tingkat atas. Dan juga kemarin sudah kita saksikan para pimpinan-pimpinan kita, baik dari pemerintahan, dari Bapak Presiden, dan juga di instansi militer, itu sudah dilaksanakan dengan aman dan lancar. Dan hari ini, pagi ini, kita akan melaksanakan di sini. Jadi vaksin yang sudah didatangkan dengan penuh pengorbanan, hal ini sudah dinyatakan aman dan halal. Dan pemerintah tidak main-main. Pemerintah mendatangkan vaksin ini, memberikan vaksin ini kepada kita semua, itu tidak hanya sekedar untuk memberikan begitu saja. Sudah dipertimbangkan hal-hal semaksimal mungkin apa dampak dan risikonya. Dan risikonya sangat-sangat kecil, 0, sekian. Jadi apa yang sudah diprogramkan, dilaksanakan oleh pemerintah, itu sudah cukup baik, dan tidak ada yang namanya pemerintah itu akan menyengsarakan masyarakat ataupun dari pimpinan akan menyengsarakan anak buahnya. Pasti hal yang terbaik yang diberikan kepada kita semua. Di dalam kriteria sudah disampaikan di situ, kalau toh nantinya ada yang tidak bisa melaksanakan, itu bukan dilarang, bukan karena apa. Karena hal itu memang untuk tidak mau ngambil risiko, sehingga menjadi korban kepada mereka-mereka yang divaksin. Oleh karenanya ada persyaratan-persyaratan yang memang harus kita ikuti. Itu untuk menyelamatkan kita, jangan sampai terjadi. Ya kalau misalnya ada yang tertunda, itu pasti akan nantinya setelah seminggu atau 2 minggu pasti akan diberikan vaksin kalau memang sudah betul-betul kriteria larangan yang ada di persyaratan itu sudah bisa dihilangkan. Jadi sekali lagi kepada masyarakat, yakin diri bahwa apa yang diberikan oleh pemerintah itu hal yang terbaik. Tidak ada pemerintah yang akan menyengsarakan masyarakat, justru akan membahagiakan dan mensejahterakan masyarakat. Dan kita berdoa semua, mudah-mudahan dengan adanya vaksinisasi ini, kita bisa menghambat dan mencegah dan menghilangkan pandemi COVID-19 yang sudah berjalan cukup lama di negara kita, bahkan seluruh dunia. Sekira itu dari saya. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi telah kita dengarkan Bapak Kapolres Tabes Surabaya, juga Bapak dan Prajurit Pelengkap Bastana Jaya.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kemarin pencanangan vaksinasi COVID-19 telah dilaksanakan mengawali seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, yaitu dicanangkan oleh Gubernur Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi. Dan telah hadir juga di tengah-tengah kita perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Nyuwun ngapunten, Bapak, mohon untuk memberikan motivasi atau wejangan kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Heru Cahyono MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak PLT Wali Kota, teman-teman Forkopimda Kota Surabaya, Pak Danrem, dan para kepala UPD, tokoh masyarakat, dan hadirin yang berbahagia. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Kota Surabaya melaksanakan vaksinasi yang pertama di kabupaten kota. Mudah-mudahan berjalan lancar. Dan kemarin Provinsi Jawa Timur sudah mengadakan vaksin di tanggal 14. Kami hanya titip kepada petugas kesehatan bahwa sebelum divaksinkan, vaksinnya ditunjukkan kepada yang mau divaksin dan ditunjukkan pada wartawan bahwa ini vaksin Sinovac betul. Karena kalau enggak nanti dibikin vitamin C yang disuntikkan. Oh, itu yang disuntikan Pak Wisnu vitamin B, yang disuntikan Pak Isir vitamin C, yang disuntikan Pak Bukapolres vitamin D, mungkin begitu. Tunjukkan bahwa Sinovac dan vaksin dalam kondisi baik. Dan yang ketiga, tidak perlu takut, aman vaksinnya. Saya sudah divaksin dan saya alergi. Jadi yang paling berbahaya itu alergi. Saya alergi dan saya sudah disuntik. Tidak merasa panas, tidak merasa dingin, ya dingin kalau di ruangan AC. Panas kalau sudah aman, sampai sekarang aman. Insya Allah mudah-mudahan vaksin ini betul-betul berjalan lancar, Pak Wali berjalan lancar, masyarakat Surabaya tidak perlu takut dan vaksin ini aman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sekali lagi pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin para undangan sekalian, ini tiba saatnya akan kita dengarkan bersama pemberian motivasi sekaligus pencanangan vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya oleh PLT Wali Kota Surabaya. Kami hormati Bapak Wisnu Sakti Buwana ST, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sekda Provinsi Jawa Timur, berkenan hadir pagi hari ini dan memberikan motivasi pada kita semua. Yang saya hormati jajaran Forkominda Kota Surabaya. Sini hadir Bapak Ketua DPRD Kota Surabaya, ada Pak Danrem, Bapak Kapolres Tabes, ada Bu Kapolres, ada Pak Kajari Surabaya dan Bapak Kajari Tanjung Perak, ada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Yang saya hormati Dirut Rumah Sakit Dr. Sutomo, Prof. Joni, yang luar biasa. Yang saya hormati Kepala Kantor Kemenak Surabaya. Yang saya hormati Deputi Direksi BPJS Kanwil Jawa Timur, para Ketua Organisasi Profesi di Kota Surabaya, para Ketua Organisasi Mitra di Kota Surabaya,
Bapak Sekda Kota Surabaya dan seluruh kepala UPD pemerintah Kota Surabaya dan para undangan yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita sampaikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayahnya semata kita bisa hadir pagi hari ini dalam pencanangan vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya tahun 2001 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kita pahami bahwa COVID-19 pandemi ini telah membawa dampak yang luar biasa. Tidak hanya urusan kesehatan, tetapi juga urusan ekonomi kita yang harus juga kita atasi bersama-sama. Ini memang sudah menjadi tugas kami di pemerintah. Bagaimana kita harus bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, tapi juga menyelamatkan warga kita dari keterpurukan ekonomi yang luar biasa. Pandemi ini sudah, istilah wartawan kemarin guyonanya sudah anniversary, Pak. Jadi sudah berulang tahun pandemi. Dan ini harus membuat kita semakin termotivasi lagi. Bahwa ini sebagai ujian kita dan kita mampu mengatasi ini. Kalau disampaikan Pak Kapolres Tabes tadi, arek Surabaya wani. Keberanian ini tidak hanya muncul sebagai wujud keberanian yang teledor, tapi keberanian kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga negara kita. Bagaimana caranya? Ya kita harus berani pakai masker, wani jaga jarak, wani cuci tangan pakai sabun. Ditambahkan tadi, wani menjauhi kerumunan dan berani membatasi interaksi. Ini yang paling penting yang harus terus kita canangkan. Vaksinasi ini sebagai upaya untuk lebih lagi bagaimana kita segera terlepas dari pandemi COVID-19. Kalau secara teknis hitungannya, kalau orang yang sudah divaksin targetnya 70% rakyat Surabaya ini akan divaksin, 70% rakyat Indonesia ini akan divaksin, maka virus itu nanti tidak akan punya tempat lagi untuk menjangkiti. Dia akan hilang dengan sendirinya. Itu makanya kita selalu sampaikan, nek arek Surabaya selama ini semboyane wani, yo kudu wani divaksin. Nek sing jarene bonek wani, mosok mbek dom ae gak wani. Nah, ini harus kita kuatkan mental masyarakat kita. Bahwa vaksin ini aman dan halal. Bahwa semua ini dalam upaya kita untuk terus memberantas penyebaran COVID-19. Makanya pagi hari ini, kegiatan ini kita canangkan bersama-sama dengan seluruh jajaran Forkominda Kota Surabaya, yang kemarin sudah diawali. Yang pertama, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo sudah mengawali untuk vaksin yang pertama. Dan kemudian dilanjutkan di tingkat provinsi. Kemarin di Provinsi Jawa Timur, hari ini di jajaran kabupaten kota, kita harapkan Kota Surabaya juga bisa menjadi leader agar proses vaksinasi nasional ini berjalan baik dan sukses di Kota Surabaya yang kita cintai ini. Kerjasama lintas sektor yang terkait dengan upaya pencegahan ini juga sangat penting. Kekuatan 3 pilar kita, jajaran pemerintah dengan TNI Polri yang selama ini turut menjaga Kota Surabaya. Saya berikan apresiasi dan terima kasih kami bahwa kita bisa bersama-sama menjaga kota yang kita cintai ini. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan agar kita menyadari masalah yang kita hadapi ini sangat berat. Namun kita bertekad untuk menghadapi dengan kesungguhan hati, kesabaran dan senantiasa berupaya dengan kerja keras. Akhirnya dengan iringan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya saya nyatakan siap dimulai. Semoga Allah meridhoi niat dan langkah baik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Baik, selanjutnya kami undang kepada PLT Wali Kota Surabaya untuk langsung menuju ke meja 1 registrasi untuk mengawali pencanangan Sobat Kita Jatim, kali ini prosesi vaksinasi COVID-19 Sekali lagi di Kota kepada Surabaya sudah teman-teman dimulai. pers dimohon untuk Prosesi pertama tidak dilakukan oleh PLT Wali mendekat Kota Surabaya area Wisnu Sakti Buwana. vaksinasi. Saat ini beliau sudah berada di meja registrasi untuk melakukan pendaftaran. Bapak Ibu, para hadirin pencanangan vaksinasi COVID-19 Kota Surabaya. Saat ini Bapak PLT Wali Kota Surabaya, Bapak Wisnu Sakti Buwana, sedang berada di meja 1, meja registrasi, di mana di meja 1 ini akan diverifikasi etiket yang sudah dibawa oleh Bapak PLT Wali Kota dan disesuaikan dengan aplikasi Piker yang ada di petugas kesehatan meja 1. Baik, selanjutnya menuju meja 2 atau screening. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami undang kepada Ibu Dini Safaria Endah Wisnu Sakti Buwana untuk menuju ke meja 1, Ibu. Ngapunten. Hadirin tamu undangan dan peserta pencanangan vaksinasi COVID-19 Kota Surabaya. Saat ini Bapak PLT Wali Kota Surabaya sudah berada di meja 2, meja screening, di mana para petugas kesehatan akan menanyakan beberapa pertanyaan yang ada di form screening dan juga dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada Bapak PLT Wali Kota, diantaranya pengukuran suhu, pengukuran tekanan darah. Baik, sekali lagi tidak perlu khawatir ya, bahwa sebelum vaksinasi dilaksanakan, seluruh kondisi tubuh juga dicek ya. Betul ya, Cak Edo ya? Betul sekali, Mbak Evi. Jadi pasti saat vaksinasi tubuh kita sudah siap untuk menerima vaksin. Ya. Dan di meja 2 ini akan keluar rekomendasi Mbak Evi kepada peserta vaksin, apakah bisa dilanjutkan untuk pemberian vaksin atau ditunda atau bahkan tidak diberikan. Baik, sekali lagi usai meja 2 nanti akan menuju meja 3 yaitu tempat vaksinasi. Berikutnya adalah meja 4, meja pemantauan. Ya, kita masih menyaksikan Bapak PLT Wali Kota kita, Bapak Wisnu Sakti Buwana sedang diukur tensi oleh petugas kesehatan. Baik, sekali lagi pencanangan vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya disaksikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, juga Ketua Gugus Kuratif Provinsi Jawa Timur, Dr. Joni. Beliau adalah Dirut RSUD Dr. Sutomo. Terima kasih atas rawuhnya, Bapak, menyaksikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 perdana di Kota Surabaya, tepatnya di Balai Kota. Baik, masih kita saksikan bersama PLT Wali Kota Surabaya Bapak Wisnu Sakti Buwana masih berada di meja 2 untuk screening. Sekali lagi Bapak Ibu, khususnya para penerima vaksin, inilah nanti alur dari pemberian vaksin. Yang pertama meja registrasi, meja 2 screening, meja 3 pemberian vaksinasi, dan meja 4 adalah pemantauan. Ya, di meja 2 ini screening betul-betul menjadi titik kritis ya, Mbak. Penentu ya, betul, apakah Mbak Evi. beliau-beliau ini bisa diberikan vaksin. Kalaupun ada sesuatu yang membuat untuk ditunda, itu bisa dijadwalkan lebih lanjut sampai dengan calon peserta vaksin memiliki kesehatan yang baik. Ya, Ini jadi untuk- benar-benar siap ya, Betul. tubuh kita siap untuk Betul. menerima vaksin. Baik, semoga Bapak Ibu para penerima vaksin kondisi tubuhnya sehat saat ini. Cak Edo, Bapak Ibu Amin. semua, kita semua sehat
dan siap untuk diberikan vaksin. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dini Safaria Endah Wisnu Sakti Buwana untuk menuju meja 2. Selanjutnya, kami undang kepada Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Dominikus Adi Sutarwiono SIP, untuk menuju meja 1 registrasi. Baik, Ibu Dini Safaria Endah Wisnu Sakti Buwana berada di meja 2 screening. Sekali lagi Cak Edo. Iya. Saya juga masih deg-degan setiap kali swab gitu. Diberitahu swab gitu udah deg-degan sekali karena lagi-lagi kondisi tubuh, daya tahan tubuh kita itu naik turun. Betul. Jadi memang sebaiknya informasi yang didapat oleh kita semua itu benar. Ya. Jadi tidak hoax ya, karena itu akan mempengaruhi kita. Aduh, ini aman nggak? Ini halal nggak? Aman ya, halal kan? Pasti ya. Nah, dan Pasti. ternyata luar biasa kesiapan untuk sebelum pemberian vaksin ternyata tidak langsung diberikan, tapi juga di screening terlebih dahulu apakah ada riwayat penyakit atau apapun. Jadi kalau belum siap, tubuh kita belum siap, maka tidak akan diberikan vaksin. Vaksin bisa diberikan saat kondisi tubuh sehat. Betul, sesuai hasil screening yang dilakukan oleh petugas kesehatan di meja 2. Jadi jangan khawatir, sekali lagi Bapak Ibu, pemberian vaksin ini juga sudah diatur sedemikian rupa. Baik, alhamdulillah Ibu Dini Safaria Endah siap untuk diberikan vaksin. Ya, biliknya ada sendiri. Baik, selanjutnya kami undang kepada Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo dan Rem 084 Baskara Jaya untuk menuju ke meja 1 registrasi. Baik, sekali lagi bukan berarti tidak bisa vaksin di sini itu kita sakit, Cak Edo. Betul. Jadi tubuh kita sedang tidak siap. Itu tadi seperti yang terjadi dengan saya sendiri, setiap kali kita dikasih tahu untuk swab itu juga deg-degan. Langsung deg-degan ya Mbak Evi ya. Mbak Evi udah berapa kali swab nih? 4 4 kali. Luar biasa. 4 kali ya. Tapi itu untuk kesehatan ya Mbak Iya, Evi ya. rasanya juga perlu sih. Jadi kita kalau bepergian kita juga tahu kan, jadi yakin bahwa kondisi kita sehat. Iya. Sekali lagi tidak cukup hanya vaksin, tapi kita juga tetap menjaga protokol kesehatan seperti yang disampaikan Ibu Gubernur ya. Tadi Ibu Gubernur menambah 4M, jadi menghindari kerumunan. Dan kami ingatkan kembali kepada masyarakat Surabaya, khususnya yang hadir hari ini, bahwa setelah vaksin bukan berarti kita boleh lalai terhadap protokol kesehatan. Tetap kita harus menjaga protokol ya dimanapun kita berada, mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Jadi tetap ya, itu Betul, ya, itu itu ya. tetap Meskipun harus sudah dipegang. divaksin tetap gitu ya. Yes. Jadi tidak boleh kendor. Biasakan yang tidak biasa. Dan pemberian vaksin ini akan diulangi kembali dosis kedua Mbak Evi, di mana interval waktu minimalnya adalah 14 hari sejak vaksin pertama diberikan. Dan calon peserta vaksin hari ini yang mengikuti sebagai ini ya di acara pencanangan, maka pemberian berikutnya dilakukan di Pasienkes Puskesmas Ketabang. Berarti terhitung mulai hari ini ya. Betul. 14 hari terhitung Ya. mulai hari ini akan dilaksanakan vaksin kedua. Bertempat di Puskesmas Ketabang karena wilayah Balai Kota Surabaya ini bertempat di Kecamatan Genteng, Kelurahan Ketabang. Dan pemberian vaksin kedua ini tentunya tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan kembali daya tahan tubuh kita. Jadi diperkuat lagi Mbak Evi setelah vaksin masuk yang pertama,
maka di booster lagi yang kedua sehingga sistem kekebalan tubuh sempurna ya untuk terbentuknya pencegahan terhadap COVID-19. Baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami undang kepada Kapolres Tabes Surabaya, Kombes Pol Joni Edison Isir SIK MTCP untuk menuju meja 1 registrasi. Salam sehat, Bapak. Sehat. Semangat ini Ya, Bapak. kalau tadi disampaikan Pak Kapolres malah ada 5M ya. Oke. Baik, kita lihat Bapak Kapolres ya menunjukkan etiket kepada petugas registrasi, di mana etiket ini sekali lagi saya sampaikan diperoleh dari SMS Blast yang dikirim oleh aplikasi Peduli Lindungi kepada calon peserta vaksin melalui nomor handphone yang terdaftar. Di mana di dalam SMS tersebut ada link tautan yang diklik untuk Ya, surat registrasi itu bisa kembali dilihat di ini siapa ya Endang sebagai syarat Hasibuan, terbitnya etiket. istri dari PLT Wali Kota Surabaya, Dalam proses sudah selesai registrasi melakukan nanti vaksin. calon peserta vaksin akan dicek kembali apakah nama sudah sesuai dengan nomor KTP. Kemudian calon peserta vaksin juga bisa memilih lokasi tempat pemberian vaksin dan juga waktu layanannya. Jadi boleh memilih. Setelah itu dilakukan, terbitlah tiket yang akan ditunjukkan di meja 1 registrasi tempat menerima vaksin divaksin ya. Baik, luar biasa. Jadi juga mengurangi tatap muka ya, Cak Edo. Betul. Jadi sudah ada Betul, nah itu luar biasa, sudah satu pintu semua ya dari Ya. Jadi kita juga aplikasi. tidak perlu mengantri, itu menghindari kerumunan tentunya, karena bisa memilih jadwal. Baik, matur nuwun sangat atas kehadiran dari Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, juga Ketua Gugus Kuratif Provinsi Jawa Timur, Dr. Joni, yang mungkin bisa meninjau. Nyuwun ngapunten, matur nuwun sangat Bapak, semoga sehat selalu. Jadi kita bersama-sama untuk semangat melaksanakan vaksinasi khususnya di Kota Surabaya. Baik, mungkin ada yang bertanya-tanya ya Cak Edo bahwa Ya. kok aku gak divaksin, kapan gitu ya. Gak di SMS ya. Jadi tadi info dari Cak Edo bahwa yang akan divaksin yang pertama kalinya adalah nakes ya. Ya, SDM Kesehatan. SDM Kesehatan. Seluruhnya di Kota Ya, Surabaya. karena beliau adalah garda depan yang juga turut membantu kita semua di sini. Baik, selanjutnya kami undang kepada Kapolres Tabes Surabaya untuk menuju meja 2 screening nanti. Saya Pak Danren. Oh, masih Danren masih screening. Apa boleh kursinya langsung 2? Iya. Kami himbau kembali kepada seluruh peserta dan termasuk pers yang hadir untuk tetap menjaga jarak dalam proses acara pencanangan vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya. Nah, Ning Evi, kalau kita lihat ya proses dari empat meja ini yang lama itu di screening ya, Screening ya, ini karena betul-betul- benar-benar faktor penentu Ya. apakah beliau-beliau ini dan kita semua nantinya yang akan divaksin itu diberikan saat ini juga vaksin Betul. atau tapi sekali lagi bukan tidak sehat ya Cak Edo bahwa setelah di screening terus tidak vaksin hari ini itu bukan kita berarti sakit atau tidak Iya. sehat, mungkin memang kondisi tubuh kita saat ini belum siap untuk menerima vaksin. Iya. Jadi di Nah, Sobat Ruda Jatim bisa dilihat saat ini prosesi screening masih terus dilakukan.
Ayo dek, lunggu dek, lunggu. Nah, saat ini PLT Wali Kota Surabaya akan segera dilakukan vaksin COVID-19. PLT Wali Kota Surabaya Bapak Wisnu Sakti Buwana akan menjadi orang pertama Di kota Surabaya untuk menerima vaksin COVID-19. Dan vaksin COVID-19 yang diberikan hari ini adalah Sinovac, yang juga akan diberikan kepada seluruh SDN Kesehatan Kota Surabaya untuk tahap 1 sampai dengan Februari, dan selanjutnya seluruh masyarakat Surabaya. Ya, dengan ucapan tentunya kita berdoa semua insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar ya, lancar Ya. dari proses. Sekali lagi jangan khawatir, usai divaksin juga tetap dipantau. Ya, sudah kita saksikan bersama vaksin yang masih disegel. Bapak Ibu para hadirin, pencanangan vaksinasi COVID-19 kita saksikan. Bapak PLT Wali Kota Surabaya, Bapak Wisnu Sakti Buwana akan menerima vaksin pertama vaksin COVID-19 di Kota Surabaya. Ya, kalau dilihat dari raut wajah beliau biasa-biasa aja tuh, sampai malah memberikan jempol. Iya. Itu artinya biasa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok ya, ini untuk menyapa masyarakat Surabaya yang menyaksikan di live streaming. Untuk yakin ya Iya. bahwa vaksin ini aman, halal, dan ini adalah pencegahan untuk kita semua, Betul. menambah daya tahan tubuh tentunya, tapi tetap kita juga harus patuh terhadap protokol kesehatan. Alhamdulillah selesai. Oh, belum. Baik, ditunjukkan langsung oleh dokter ya untuk vaksin yang akan diberikan kepada Bapak Wisnu Sakti Buwana, yaitu vaksin Sinovac. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan bersama Bapak Ibu agar Bapak PLT Wali Kota Surabaya selalu sehat. Ya. Dan semakin sehat Ya, tentunya Cak betul. Ibu setelah diberikan vaksin ini. Amin. Dan tadi juga Ibu Dini Safaria Endah Wisnu Sakti Buwana juga telah mendapatkan vaksin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu kita berikan Boleh. tepuk tangan dengan Tepuk penuh tangan. semangat. Ini tentu akan memberikan semangat optimisme kepada kita semua yang hadir di sini, khususnya Bapak Ibu para penerima vaksin. Baik, selanjutnya kami undang pada Danrem 084 Baskara Jaya, Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo. Dan selanjutnya Bapak PLT Wali Kota Surabaya berada di meja 4, yaitu meja pemantauan, di mana di meja 4 ini Bapak PLT Wali Kota, Bapak Wisnu Sakti Buwana menunggu kurang lebih selama 30 menit untuk dipastikan bahwa kondisi kesehatan beliau tetap aman, sehat pasca pemberian vaksin COVID-19. Baik, selanjutnya menuju meja 2 screening adalah Bapak Kapolres Tabes Surabaya. Baik, berikut kami undang kepada Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Ganis Tianingrum SSI MH, untuk menuju meja 1 registrasi. Nyun ngapunten Ibu. Iya, Ibu Salam mengalami sehat juga. Ibu. Bu Ganis selalu semangat, senang saya. Semangatnya. Alhamdulillah Bapak Kapolres Tabes Juga siap ya Iya. untuk lolos di meja diberikan screening. vaksin.
Baik, sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jadi usai diberikan vaksin, Bapak Ibu masih menuju ke meja 4, yaitu meja pemantauan apakah kondisi tubuh, bagaimana reaksi tubuh, bagaimana kita setelah diberikan vaksin. Betul sekali. Jadi Mbak Evi di Fasciankes ya, fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit ataupun klinik, ada petugas ya. Oh sebentar kita lihat Bapak PLT Wali Kota Surabaya, Bapak Wisnu Sakti Buwana menunjukkan sertifikat vaksin nih. Jadi langsung dapat sertifikat seperti itu kah? Iya bisa di-print ya dari aplikasi Peduli Lindungi. Jadi nanti masing-masing dari kita akan punya akun di aplikasi Peduli Lindungi yang jelas historinya terekam semua Mbak Evi, mulai dari kapan pemberian vaksin pertama, kapan kedua, dan juga sertif vaksin yang sudah diberikan. Jadi itu double ya. Betul. Ya Ibu, luar biasa, data itu penting sekali. Baik, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Ya Pak Wesi, gimana Pak vaksin pertama ini Pak? Ya alhamdulillah lancar kan. Tidak sakit kok. Nggak usah khawatir. Harus semua warga Surabaya kita bisa mensukseskan vaksinasi ini. Kita harapkan semuanya yang memang sudah bisa terdaftar bisa ikut vaksin. Nggak usah takut, tidak ada yang sakit. Dan insya Allah ini semuanya aman dan halal. Hari ini berapa orang Pak? Hari ini dari jajaran Forkominda dan tokoh-tokoh masyarakat ada sekitar 15 orang kita daftarkan. Jadi memang ada 4 meja ya, jadi tetap di meja 2 itu ada screening ulang. Tadi saya harus menunda dulu karena tensinya mungkin agak tinggi. Karena saya tiap pagi sudah ngopi duluan, jadi tensinya agak naik. Yang istirahat sebentar, begitu tensinya udah turun, saya sudah divaksin. Jadi tensinya berapa Pak? Berapanya di mana? Awalnya 160, sudah turun jadi 140. Pantauan Grogi Pak. semangat Pak Anton. Jarumnya kecil kok, masuk grogi awalnya sampai gede. Kembali kami informasikan kepada para hadirin, Bapak PLT Wali Kota, Bapak Wisnu Sakti Buwana masih Ya, berada di karena kan pagi tempat sudah pemantauan seperti ya. Beliau akan menunggu kurang lebih selama 30 menit untuk dipantau kesehatan pasca vaksin. Dan Mbak Evi, Ya, untuk kita harapkan dengan pencanangan vaksin ini di masyarakat tidak perlu fasilitas takut-takut kesehatan, lagi baik untuk puskesmas mensukseskan maupun program klinik, vaksinasi nasional ini. petugas kesehatan Tapi yang lebih wajib penting lagi, mencatat walaupun nanti sudah seluruh vaksin, yang terjadi ya, tetap indikasi medis 3M yang itu harus kita terjadi tegakkan. Jadi kepada pakai masker, peserta jaga jarak, cuci tangan pakai dan sabun, itu dan ditambahkan disebut lagi jauhi data kerumunan itu ya dan juga kejadian membatasi interaksi. ikutan Yang pasca paling penting yang harus terus imunisasi. kita Dan ini lakukan perlu dicatat sampai kita bisa dan tidak bersama-sama usah dipikirkan dulu menghadapi berhubungan atau atau tidak dengan menuntaskan vaksin ya, proses karena pandemi itu masih COVID-19 sifatnya ini, dugaan. memotong Nanti yang akan penyebarannya, menentukan dan apakah juga ini kita bisa berhubungan segera atau diangkat tidak pada dengan pemberian vaksin itu ada tim investigasi tersendiri. Jadi petugas kesehatan wajib Jadi itu tadi prosesi perdana vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya yang dilakukan oleh PLT Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buwana. Pantau terus laporan-laporan langsung berita Jatim dan berita Jatim TV di lapangan. Tetap jangan lupa pesan Ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak serta mencuci tangan pakai sabun.